Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga kondisi. Ya, Bu, siap. Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Bu. Baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian telah dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Walaupun bimbingan kelompok pada hari ini dilakukan secara daring atau online. Tetap semangat ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Di mana pemimpin kelompok atau lebih tepatnya saya menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat dalam bimbingan kelompok, juga memiliki aturan-aturan, yaitu terdapat asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Di mana asas kesukarelaan itu kalian diminta untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini tanpa adanya paksaan. Terus yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana kalian diminta untuk terbuka agar saling menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Yang ketiga yaitu asas kenormatifan, di mana kalian juga ketika menyampaikan pendapat juga harus memiliki aturan, yaitu tidak boleh menyela ketika teman kalian menyampaikan pendapat. Begitu ya teman-teman, apakah ada yang belum paham? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, di sini tujuan bimbingan kelompok yaitu mendorong individu yang sukar mengutarakan pendapatnya agar lebih percaya diri dan kecenderungan mengubah sikap dan tingkah laku tertentu setelah mendengarkan pendapat, kritikan, atau saran dari teman anggota yang lain. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, saya absen terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, Salsa Abdillah dari kelas IPA 1. Saya Bu hadir. Baik, yang selanjutnya Mbak Chandra Auliana dari kelas IPA 1. Hadir, Bu. Yang selanjutnya ada Mbak Eli Dwi Putri Utari dari kelas IPA 2. Hadir, Bu. Yang keempat Mbak Puji Ningtyas dari kelas IPA 3. Hadir, Bu. Yang kelima Mbak Rosa dari kelas IPS 1. Hadir, Bu. Yang terakhir ada Mbak Dina dari kelas IPS 2. Hadir, Bu. Baik, teman-teman yang berbahagia, langsung saja pada diskusi kali ini Ibu mengangkat topik mengenai meningkatkan rasa bijak dalam bermedsos atau media sosial. Nah, di sini pasti teman-teman sudah pada tahu apa itu sosmed kan? Kalau sudah paham, coba jelaskan secara singkat apa itu sosial media.
Bu, apakah saya boleh menjelaskan? Oh, baik, Mbak Eli, silakan. Baik, Bu. Jadi sosial media itu adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan melakukan secara online yang kemungkinan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Jawaban dari Mbak Eli bisa diterima. Apakah ada jawaban yang lain atau ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Saya rasa jawaban yang disampaikan Eli tadi sudah benar. Baik. Di sini Ibu ingin bertanya, kalian sering membuka sosial media apa? Saya biasanya itu, Bu, scroll TikTok. Kalau saya, Bu, saya sering buka iFlix karena saya suka sekali nonton drama Korea di situ. Ada yang lain? Selain jawab dari Mbak Daya sama Mbak Tias? Ada, Bu. Kalau saya tuh sering membuka Instagram, Bu. Bu, izin bertanya. Oke, baik. Silakan Mbak Rosa. Di zaman digital seperti ini, semua bisa diakses melalui digital. Apalagi sekarang ini dari anak kecil sampai orang tua sudah paham sekali mengenai sosial media, khususnya di kalangan remaja saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara agar mereka dalam menggunakan sosial media dengan benar atau bijak di era digital seperti sekarang ini. Baik. Baik, teman-teman. Pertanyaan dari Mbak Rosa ini adalah pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Mbak Rosa, silakan. Saya, Bu, mohon izin untuk menjawab. Oke, silakan Mbak Caca. Kalau menurut saya, cara kita menghadapi media sosial itu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, media sosial ini kan muncul atau ada itu bisa digunakan dalam berbagai hal. Informasi yang banyak bisa kita dapat, lalu aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Jadinya dari mulai hal-hal baik sampai hal-hal buruk itu bisa terjadi. Kemudian menurut saya untuk masalah anak-anak, menurut saya media sosial itu mungkin belum terlalu dibutuhkan untuk kalangan anak-anak karena masih dalam pendampingan orang tua. Kemudian khususnya untuk usia remaja, menurut saya penggunaan media sosial itu memang sangat tinggi karena memang lagi masanya menjalin relasi yang seluas-luasnya. Namun kita kalau misalkan menggunakannya dengan berlebihan atau tidak terkontrol, tidak memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Begitu, Bu. Baik, selanjutnya ada yang bisa menjawab? Menurut saya ya, Bu, yang kedua itu jaga sikap dan etika. Karena tidak hanya dalam kehidupan nyata saja, sikap dan etika juga perlu ditunjukkan saat menggunakan media sosial. Media sosial juga merupakan tempat bertemunya banyak orang, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Warga Indonesia hingga warga luar negeri juga ada, dan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Mbak Daina dan Mbak Caca. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, silakan Mbak Puji. Bagaimana dampak negatif dari bersosial media, Bu? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak
Bu Jining Tias ini silakan. Saya, Bu. Saya akan menjawab. Oke, Mbak. Oke, Mbak Rosa, silakan. Jadi dampak negatif dari media sosial adalah membandingkan diri dengan orang lain. Seperti melihat foto pakaian, makanan, atau bahkan video liburan orang lain yang lebih baik dari kita. Kadang membuat kita itu merasa minder atau tidak puas dengan apa yang kita miliki. Hal ini itu dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan keberhargaan diri kita, begitu, Bu. Oke, apakah ada jawaban lain dari teman-teman? Ingin menambahi dampak negatif dari media sosial itu, salah satunya juga bisa menurunkan kemampuan sosial. Jadi sama halnya seperti belajar, kemampuan sosial itu kan juga perlu diasah agar makin bisa berkembang. Jadi kalau dampak negatif media sosial yang bisa muncul adalah berkurangnya kemampuan sosial, seperti berempati terhadap orang lain, dan juga tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik. Karena mungkin kebiasaan kita kalau memang kita bermain media sosial, kita berkomunikasi lewat chattingan, lewat HP saja. Nantinya kalau misalkan belum tentu kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang yang mungkin saat kita berhadapan, bertatap muka. Seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Tias? Apakah jawaban dari Mbak Caca dan Mbak Rosa sudah puas atau bagaimana? Baik, Bu, itu biasanya sudah cukup jelas. Terima kasih. Saya setuju, Bu, dengan pendapat dari Bu Bella. Karena saya mengambil contoh. Adik saya sendiri ketika itu sedang memegang HP. Semua akan terfokus pada handphonenya masing-masing. Contohnya, ketika diajak bicara, dia itu selalu tidak melihat orang yang sedang mengajak dia bicara. Sampai-sampai ibu saya mengambil HP itu, dan adik saya ngedumel, Bu. Nah, jika sudah seperti itu, bagaimana cara mengatasi kecanduan dan dalam bersosmed, atau lebih tepatnya bermain gadget? Bagaimana? Di sini apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rina? Bentar Bu, azan. Oke, baik. Baik, silakan Mbak Salsa. Melakukan diskusi di sela-sela waktu senggang. Jadi dengan melakukan diskusi kita akan terhindar dari menggunakan gadget. Jadi kita bisa memberitahu kepada sang anak tentang sisi negatif dari bermain gadget itu tadi. Oke, baik. Oke, baik. Ada ya jawaban lain? Saya, Bu. Jadi melakukan pengontrolan terhadap penggunaan gadget. Pengontrolan itu menjadi sangat hal yang penting untuk mengetahui apa yang mereka akses. Sebagai pencegahannya itu kita harus melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung di tempat agar mengetahui apa yang mereka baca dan lihat melalui historinya, serta pengontrolan pembatasan waktu saat bermain gadget. Wah, luar biasa sekali ya kalian. Ibu harap, oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia semua ya tentunya ya? Iya, Bu, bahagia, Bu. Ya, Oke, Ibu harap kalian semua selalu diberi kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Jika ada, silakan bertanya. Bu, izin bertanya. Apakah semua kegiatan atau apapun yang terkait dengan
kita itu harus dipublish ke sosial media? Dan apakah itu merupakan hal yang salah dalam bersosial media? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rosa pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa tadi ya. Ingat ya teman-teman, kita itu harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan umum. Kalian juga harus ingat bahwa sosial media atau sosmed itu tidak selalu berdampak positif, melainkan media sosial juga terdapat nilai negatif. Seperti apa yang telah kalian utarakan tadi, salah satunya yaitu juga bisa menurunkan rasa percaya diri yang dikarenakan adanya hujatan di sosial media. Oleh karena itu, diperlukan etika dalam bersosial media. Ingat, teknologi di negara kita semakin canggih. Ibu harap kalian bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Gunakanlah sosial media untuk kita mencari wawasan, mencari info tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan yang paling penting adalah kita bisa saling memberi manfaat kepada semua. Bagaimana Mbak Rosa? Sudah bisa diterima? Iya Bu, sudah cukup jelas. Saya mau bertanya, lalu dampak positif dari media sosial itu apa, Bu? Selain bisa digunakan sebagai sarana promosi dalam berbisnis, atau pengusaha kecil untuk mempromosikan produk atau jasa tanpa mengeluarkan banyak biaya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Eli? Saya, Bu, ingin menjawab. Salah satu dampak positif dalam bersosial media itu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Baik, benar sekali. Penggunaan media sosial juga bisa digunakan untuk belajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun kepada publik. Meskipun memang berbeda saat kita bersosialisasi melalui media sosial dengan kita bersosialisasi secara langsung. Ya, bisa dikatakan ketika kita bersosialisasi dengan online atau daring, tingkat kepercayaan diri kita bisa mencapai 60%. Berbeda ketika kita melakukan sosialisasi secara langsung ya atau luring, mungkin hanya 50%. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan dalam penggunaan media sosial. Dengan itu kita bisa berlatih bersosialisasi secara langsung. Begitu teman-teman. Dan saya yakin salah satu dari kalian atau dari kalian ini pasti ada yang mengikuti satu organisasi. Karena bersosialisasi itu biasanya digunakan dalam organisasi. Apakah betul? Iya Bu, benar. Benar sekali Bu. Contohnya saya pribadi mengikuti OSIS. Memang sangat penting berkomunikasi dan beretika dengan baik, karena dengan berkomunikasi dengan baik, kita dapat menyampaikan informasi secara mudah dan kita semua akan dengan mudah menerima informasi kita. Dan ketika kita dapat beretika dengan baik, maka akan berdampak positif juga bagi diri kita. Seperti halnya kita menghargai seseorang yang sedang berbicara dan juga menghargai pendapat begitu. Wah, luar biasa sekali ya kalian. Oke, akan saya simpulkan hasil diskusi kelompok pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian semua senang mengikuti kegiatan kelompok seperti ini? Halo teman-teman. Sangat senang, Bu, karena Juga bisa senang, Bu. menambah wawasan. Bu, sangat senang karena di diskusi ini kita bisa menambah wawasan dan menghargai pendapat orang lain.
Baik, ada yang lain? Iya Bu, saya juga setuju dengan pendapatnya Salsa. Dengan adanya diskusi ini itu kita diajak untuk saling berpikir, tidak hanya menerima jawaban saja, melainkan kita juga diberi kesempatan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Seperti itu Bu. Kalau saya itu Bu, merasa senang. Soalnya kita dapat bisa menambah wawasan dan bisa menambah teman juga Bu. Mungkin dari teman yang tidak kenal menjadi kenal Bu. Tidak hanya itu saja, tetapi juga bisa menambah wawasan kita karena pendapat dan masukan dari Ibu Bella beserta teman-teman itu sangat luar biasa. Teman-teman, maaf. Wah, mari kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Alhamdulillah, saya ikut senang kalian bisa berdinamika kelompok dengan baik. Oke, saya simpulkan ya hasil diskusi hari ini. Iya, baik Bu. Oke, di era milenial saat ini tentu sudah tidak asing lagi apa itu sosial media. Baik di kalangan muda sampai tua pun tiada yang tidak mengenal sosial media. Di mana sosial media bisa digunakan untuk menyebarkan informasi dan juga bisa oke, saya akan simpulkan hasil diskusi hari ini ya teman-teman. Iya Baik Bu. Bu. Oh ya, baik. Di era milenial saat ini tidak ada yang tidak mengenal sosial media. Dari yang tua, bahkan sampai anak kecil pun itu semua sudah mengenal apa itu sosial media. Sosial media ini digunakan untuk menyebar informasi dan juga bisa digunakan untuk memposting hal-hal yang tidak penting. Seperti itu. Jadi di dalam media sosial ini terkadang juga bisa digunakan untuk menyebar hoax atau lebih tepatnya cyberbullying dan ujaran kebencian atau hujatan. Jadi pesan Ibu, hati-hati juga buat kalian, jangan sampai menyebar hoax. Dan kalian juga jangan sampai menelan mentah-mentah apa yang telah ada di sosial media. Kalian harus bisa berpikir sebelum melakukan dan bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang seharusnya kalian tidak lakukan. Begitu teman-teman, apakah teman-teman masih ada ingin bertanya pada diskusi hari ini? Tidak, Bu, tidak. Sudah cukup Bu. Baik, terima kasih kalian sudah hadir dan ikut berpartisipasi pada kegiatan kelompok pada hari ini. Ya, meskipun kita masih melalui daring, tidak bisa melakukan secara tatap muka, pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan dan salam sehat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, untuk evaluasinya nanti saya kirim lewat Google Form aja ya, teman-teman.